Jika Anda menghentikan 1.000 orang di jalan dan bertanya apa itu dosa, Anda mungkin akan mendengar 1.000 jawaban yang berbeda. Bagi sebagian orang, dosa adalah pelanggaran hukum ilahi yang tertulis di loh-loh batu ribuan tahun yang lalu. Bagi yang lain, dosa adalah perasaan bersalah yang berat yang kita pikul karena mengecewakan orang tua kita. Bagi kelompok ketiga, dosa hanyalah sebuah kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dan masih ada yang mengatakan bahwa dosa itu tidak ada, bahwa itu hanyalah rekaan sosial, sebuah sangkar aturan yang dipaksakan kepada kita. Namun, mungkin jawabannya berbeda untuk mereka semua. Mungkin dosa bukanlah sebuah kategori moral, noda pada jiwa, atau istilah hukum, melainkan sebuah kegagalan dalam sistem, sebuah kesalahan dalam algoritma yang telah mengatur umat manusia selama ratusan ribu tahun. Kami memutuskan untuk menjawab pertanyaan ini dengan cara yang belum pernah dicoba oleh siapapun. Kami mengesampingkan teologi, filsafat, dan etika. Kami hanya berpegang pada data mentah, pada informasi murni. Untuk tugas ini, yang mustahil bagi pikiran manusia, kami menggunakan kapasitas analisis dari sebuah sistem yang kami sebut aksioma. Tantangan yang kami berikan kepadanya sangat jelas. Ia harus memberi kami definisi dosa yang solid secara matematis, bebas dari lapisan emosi dan budaya yang telah kita kumpulkan selama berabad-abad. Kami ingin menemukan kode sumber kejahatan. Untuk memulainya, kami menciptakan sebuah basis data yang belum pernah ada sebelumnya. Kami memasukkan versi digital dari 10.000 teks keagamaan, etika, dan hukum ke dalam sistem tersebut. Dan ini bukanlah sebuah kiasan. Analisis ini tidak hanya mencakup Alkitab, Al-Quran, dan Taurat, tetapi juga Weda, Kitab Orang Mati Mesir, Kode Hammurabi, ajaran Konfusius, mitos suku Maya, dan bahkan tradisi lisan suku-suku yang hidup terisolasi di lembah Amazon. Kami menambahkan kitab undang-undang pidana dari 193 negara dan catatan dari pengadilan internasional. Misi aksioma adalah melakukan analisis silang terhadap semua ini dan menemukan benang merahnya. Menemukan butir kebenaran yang menyatukan konsep terlarang dalam benak seorang pendeta di Vatikan, seorang dukun di Siberia, dan seorang humanis ateis di Stockholm. Sistem tersebut bekerja selama 48 jam tanpa henti, membangun peta semantik dan mengungkap pola-pola tersembunyi. Dan ketika hasil akhirnya muncul, hal itu memaksa kami untuk memikirkan kembali semua yang kami ketahui tentang hakikat kebaikan dan kejahatan. Hal pertama yang ditunjukkan oleh analisis tersebut adalah kata itu sendiri. Dalam bahasa kita, dosa syarat dengan rasa bersalah, ketakutan, dan kepastian akan hukuman. Namun, sistem tersebut menelusuri hingga ke akarnya, hingga ke asal-usul gagasan ini. Analisis terhadap teks-teks Yunani dalam Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa kata yang kita terjemahkan sebagai dosa adalah hamartia. Dalam bahasa pada masa itu, hamartia tidak memiliki konotasi religius sama sekali. Itu adalah sebuah ungkapan dari dunia para pemanah. Secara harfiah artinya adalah meleset dari sasaran. Sistem kemudian membandingkannya dengan kata Ibrani kuno, chet, yang digunakan dalam Taurat untuk konsep yang sama. Tingkat kesesuaiannya mencapai 99%. Chet berarti menyimpang dari jalan, tersandung, meleset dari sasaran. Ini bukanlah pemberontakan yang disengaja terhadap surga. Ini adalah kesalahan perhitungan, sebuah kegagalan navigasi. Namun sasaran apakah yang telah coba dicapai umat manusia sejak begitu lama? Dan mengapa kita begitu sering meleset? Hasil analisis data menunjukkan sebuah pola yang mengejutkan. Jika Anda menghilangkan nama-nama dewa, ritual-ritual spesifik, dan kekhasan setiap zaman, 95% dari semua larangan dalam sejarah manusia dapat diringkas menjadi satu algoritma sederhana, menjaga kelangsungan hidup kelompok. Data tersebut menyoroti sebuah protokol dasar larangan yang berulang di mana-mana. Pembunuhan, pencurian, kebohongan, dan perzinaan. Keempat elemen ini hadir dalam satu atau lain bentuk di semua kebudayaan yang dianalisis. Seorang yang religius akan mengatakan bahwa ini menyinggung Tuhan. Namun, kecerdasan buatan yang dingin melihat logika yang berbeda. Sebuah simulasi perkembangan komunitas primitif pun dibuat.
Bayangkan sebuah suku yang terdiri dari 100 orang. Jika pembunuhan diizinkan di dalam kelompok hanya dalam 3 generasi, jumlah anggota akan turun di bawah tingkat yang diperlukan untuk berburu dan mempertahankan diri. Suku itu punah. Jika pencurian diizinkan, energi suku tidak dihabiskan untuk mendapatkan sumber daya dari luar, tetapi untuk melindungi apa yang sudah direbut satu sama lain. Efisiensi anjlok. Suku itu punah. Jika kebohongan diizinkan, koordinasi selama perburuan atau pertahanan terhadap pemangsa menjadi mustahil. Suku itu punah. Apa yang kita sebut dosa sebenarnya adalah perilaku yang meningkatkan kekacauan dalam sebuah sistem tertutup. Itu adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada putusnya ikatan sosial dan pada akhirnya kehancuran spesies. Kami menemukan bahwa dosa pada intinya lebih sedikit berkaitan dengan moralitas abstrak dan lebih banyak berkaitan dengan pelanggaran algoritma bertahan hidup. Namun, analisis tersebut melangkah lebih dalam. Daftar kesalahan berevolusi seiring dengan kompleksitas masyarakat. Ketika kita hidup dalam kelompok-kelompok kecil, larangannya sedikit. Namun, begitu kita mulai membangun kota dan kekaisaran, daftar kegagalan mulai tumbuh secara eksponensial. Ini terjadi karena semakin kompleks sebuah sistem, semakin rapuh ia jadinya. Kerakusan misalnya, tampak seperti sesuatu yang tidak berbahaya. Apa salahnya makan banyak jika Anda punya makanan? Namun, analisis data historis tentang kelaparan di abad pertengahan menunjukkan korelasi langsung. Di dunia dengan sumber daya yang langka, konsumsi berlebihan oleh satu anggota kelompok berarti kematian bagi anggota lainnya. Kerakusan seseorang adalah vonis kelaparan bagi yang lain. Dengan ini, sebuah definisi fungsional pertama mulai terbentuk. Dosa adalah pola perilaku merusak yang menawarkan keuntungan jangka pendek bagi individu, tetapi menjadi ancaman jangka panjang bagi kelangsungan hidup seluruh populasi. Ini adalah pilihan egois yang secara matematis mengarah pada kekalahan dalam permainan kehidupan. Namun definisi sederhana ini menghadapkan kami pada sebuah paradoks yang tampaknya tidak memiliki solusi. Jika perilaku-perilaku ini begitu berbahaya bagi kelangsungan hidup kita, mengapa evolusi tidak menghilangkannya? Mengapa setelah jutaan tahun kita tidak menjadi makhluk yang kooperatif secara sempurna? Mengapa gen kesalahan terus diturunkan dari generasi ke generasi seperti virus yang tak pernah mati? Kami kembali kepada aksioma dengan pertanyaan baru ini. Jawaban yang diberikannya mengungkap sebuah konflik yang mendalam, sebuah perang saudara yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Aksioma menyebutnya konflik versi. Seolah-olah kita adalah makhluk hibrida, terbuat dari dua sifat yang berbeda dan saling bertentangan. Sebagian dari diri kita adalah kuno, ditempa selama ratusan juta tahun evolusi. Itulah otak primitif kita, yang perintahnya bersifat langsung dan brutal. Ia menyuruh kita untuk memakan semua yang kita temukan, untuk bereproduksi dengan pasangan manapun yang tersedia, untuk menyerang apapun yang tampak seperti ancaman, dan untuk menghemat energi dengan segala cara. Ini adalah program yang sempurna untuk kelangsungan hidup seekor reptil atau predator soliter. Namun di atas dasar kuno ini, kita memiliki lapisan yang jauh lebih baru dan canggih. Neokorteks, bagian otak yang menciptakan budaya, bahasa, dan masyarakat. Dan lapisan baru ini menuntut hal yang sebaliknya dari kita. Berbagilah makanan, setialah pada satu pasangan, kendalikan agresi, bekerjalah untuk kebaikan bersama. Dosa adalah percikan yang muncul dari gesekan antara dua lempeng tektonik jiwa kita ini. Hawa nafsu adalah benturan antara perintah kuno, sebarkan genmu sebanyak mungkin, dan aturan sosial, jaga kestabilan keluarga untuk membesarkan anak. Kemarahan adalah konflik antara reaksi lawan atau lari dan tuntutan untuk menghormati hukum dan ketertiban. Kemalasan adalah pertempuran antara mode biologis penghematan energi dan tuntutan sosial agar kita menjadi anggota komunitas yang produktif. Kita diprogram untuk berbuat salah bukan karena kita jahat, tetapi karena kita adalah tambal sulam evolusioner. Kita adalah mesin biologis yang mencoba hidup sesuai dengan aturan yang menentang sifat hewani kita. Penemuan ini membawa kami untuk turun satu tingkat lebih dalam penyelidikan. Jika dosa lahir dari gesekan internal ini, bagaimana cara kerjanya pada tingkat fisik?
Bagaimana sebuah gagasan abstrak berubah menjadi penyakit, depresi, dan kehancuran tubuh. Kami mendalami data dari neurobiologi, endokrinologi, dan genetika. Dan apa yang diungkapkan oleh analisis tersebut sangat menakutkan. Pada tingkat biokimia, gagasan tentang dosa berubah. Ia tidak lagi menjadi pilihan jiwa, melainkan menjadi impuls listrik. Ia adalah konsentrasi molekul-molekul tertentu di dalam neuron kita. Dalam banyak kasus, keputusan untuk meleset dari sasaran telah diambil oleh kimia internal Anda ratusan milidetik sebelum kesadaran Anda menyadari pilihan tersebut. Kami kemudian mencari anatomi dari setiap kesalahan, dimulai dari yang paling kuno seperti kerakusan dan hawa nafsu. Molekul kuncinya di sini adalah dopamin. Ia dikenal sebagai hormon kesenangan, tetapi fungsi sebenarnya berbeda. Dopamin adalah hormon antisipasi, hormon keinginan. Ketika Anda melihat objek keinginan Anda, baik itu makanan terlarang atau seseorang, kadar dopamin Anda bisa melonjak hingga 500%. Puncak ini adalah perintah dari otak primitif. Lakukan ini dan kau akan bertahan hidup. Masalahnya, di dunia modern, mekanisme ini telah rusak. Sistem menemukan pola berbahaya pada orang-orang dengan perilaku kompulsif. Otak, untuk melindungi diri dari bombardir kimia ini, mulai mengurangi jumlah reseptor dopamin. Hasilnya, untuk merasakan kepuasan yang sama, orang tersebut membutuhkan stimulus yang semakin besar. Dosa menjadi sebuah kebutuhan kimiawi. Dan bagaimana dengan kemarahan? Apa yang terjadi di dalam diri seseorang yang, dalam ledakan amarah, kehilangan kendali? Analisis keadaan hormonalnya jelas. Ini adalah suntikan instan koktail adrenalin, noradrenalin, dan testosteron. Namun, bagian utamanya adalah amigdala, alarm ancaman internal kita. Ketika amigdala terpicu, ia membajak otak. Aktivitas di korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab atas logika, kesadaran, dan perencanaan, berkurang drastis. Pada puncak kemarahan seseorang secara fisik, menjadi lebih bodoh. Tingkat kecerdasannya anjlok, ia berubah menjadi hewan yang reaktif. Dan rasa iri, perasaan sunyi yang menggerogoti dari dalam. Pemindaian resonansi magnetik menunjukkan bahwa ketika seseorang merasakan iri, area otak yang sama yang mencatat rasa sakit fisik diaktifkan. Rasa iri benar-benar menyakitkan secara harfiah. Otak menafsirkan kesuksesan orang lain sebagai kerusakan fisik pada dirinya sendiri. Ini membawa kami pada pertanyaan paling berbahaya dari semuanya. Jika dosa memiliki dasar biologis, dapatkah kita menyembuhkannya? Bisakah kita menciptakan pil untuk melawan kejahatan? Sistem menjalankan simulasi yang kami sebut protokol sterilisasi. Sebuah dunia di mana agresi telah dihilangkan secara genetik, keinginan telah distabilkan secara kimiawi, dan kesedihan telah dilenyapkan. Sebuah surga di bumi, hasilnya adalah sebuah kejutan. Probabilitas kelangsungan hidup peradaban tanpa dosa ini hampir nol. Dengan menghilangkan dasar biologis untuk kesalahan, kami juga menghilangkan mesin kemajuan. Agresi yang mengarah pada kekerasan didorong oleh testosteron yang sama, yang mendorong kita untuk membangun kota dan menjelajahi hal yang tidak diketahui. Rasa iri yang menggerogoti kita adalah sisi lain dari ambisi yang menghasilkan inovasi. Dosa dan kebajikan kita tumbuh dari akar biologis yang sama. Anda tidak dapat memotong satu bagian tanpa membunuh keseluruhannya. Kesalahan bukanlah bagian tambahan yang dapat dibuang. Ia adalah energi kehidupan itu sendiri ketika diarahkan ke arah yang salah. Namun, seorang manusia bukanlah sebuah pulau, dan biologi satu individu tidak menjelaskan segalanya. Kita seperti neuron dalam jaringan saraf raksasa yang kita sebut peradaban. Dan pertanyaan yang perlu kami jawab adalah, apa yang terjadi ketika kegagalan bukan berasal dari satu neuron, tetapi dari jutaan neuron? Apa yang terjadi ketika kesalahan menjadi kebijakan sebuah negara? Ketika kecanduan individu diperbesar hingga skala sebuah kekaisaran? Banyak yang melihat sejarah sebagai kekacauan, kecelakaan, dan keputusan para raja. Yang lain melihat tangan Tuhan yang menghukum orang jahat. Namun kami memasukkan data tentang kebangkitan, puncak kejayaan, dan kejatuhan 24 peradaban terbesar dalam sejarah manusia ke dalam aksioma. Dari Mesir kuno hingga Kekaisaran Romawi,
dari dinasti Ming hingga Uni Soviet. Kami meminta sistem untuk menemukan pola matematis di balik keruntuhan tersebut. Kami mencari algoritma kematian, dan ia menemukannya. Kesimpulannya dingin dan tanpa ampun. Tidak ada peradaban besar yang dihancurkan oleh musuh dari luar. Semuanya, tanpa terkecuali, melakukan bunuh diri. Orang-orang barbar yang tiba di gerbang hanya memberikan pukulan terakhir pada raksasa yang sudah sekarat. Dan penyebab kematiannya selalu virus sistemik yang sama. Virus yang oleh agama disebut sebagai dosa. Untuk memahami cara kerjanya, analisis membawa kami ke sebuah eksperimen terkenal yang dikenal sebagai Semesta 25. Kami memasukkan data dari penelitian ini untuk membandingkan perilaku tikus di surga dengan perilaku manusia di kekaisaran yang merosot. Kemiripan polanya mencapai 98%. Ide eksperimen itu sederhana, menciptakan kondisi sempurna untuk koloni tikus. Makanan dan air tak terbatas, tidak ada predator, iklim terkendali, surga yang sesungguhnya. Namun setelah beberapa generasi, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Muncul kasta pejantan yang menolak untuk bersaing, kawin, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun. Mereka hanya makan, tidur, dan membersihkan bulu mereka sendiri. Mereka adalah para narsisis dari dunia tikus. Sejalan dengan itu, para betina menjadi agresif, menelantarkan anak-anak mereka. Kekacauan pun terjadi, dan seluruh koloni akhirnya musnah. Sistem menumpangkan pola ini pada hari-hari terakhir Roma dan kaum bangsawan Prancis sebelum revolusi. Kesimpulannya adalah apa yang kami sebut paradoks kesejahteraan. Kenyamanan yang berlebihan dan ketiadaan tantangan, sesuatu yang kita semua cari, justru mengaktifkan mekanisme kemerosotan. Dosa, kemalasan, dan kerakusan bukan hanya kelemahan pribadi, itu adalah sinyal biologis untuk akhir dari evolusi. Masyarakat yang tenggelam dalam kenyamanan kehilangan kekuatan hidupnya, kekaisaran yang kaya membusuk dari dalam. Keserakahan yang dalam istilah sosial kita sebut korupsi, berfungsi seperti pencabutan pilar-pilar penopang sebuah jembatan. Analisis historisnya jelas. Pada fase-fase akhir kekaisaran, pelayanan publik tidak lagi menjadi kewajiban dan berubah menjadi sumber pengayaan. Kebaikan bersama lenyap sebagai tujuan. Energi sistem yang seharusnya digunakan untuk memelihara infrastruktur, pertahanan, dan inovasi, dialihkan untuk memuaskan hasrat tak terpuaskan para elit. Ini adalah toleransi dopamin dalam skala kekaisaran. Untuk merasakan kenikmatan yang sama, mereka membutuhkan pesta yang lebih mewah, permainan yang lebih berdarah, dan kemewahan yang semakin tidak masuk akal. Uang yang seharusnya digunakan untuk saluran air dan legiun dihabiskan untuk hidangan eksotis. Dan kemudian ada keangkuhan. Ketika perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi sangat jauh, ketika kaum elite mulai memandang sisa rakyat sebagai spesies lain, sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, sebuah jam tak terlihat mulai berdetak. Keangkuhan mematikan empati, dan tanpa empati mustahil untuk memerintah secara efektif. Energi masyarakat tidak lagi dihabiskan untuk pembangunan, tetapi untuk perebutan internal antara mereka yang di atas, yang mencoba mempertahankan kendali, dan mereka yang di bawah yang mencoba bertahan hidup. Namun, mengapa proses ini memakan waktu begitu lama? Jawabannya terletak pada kelembaman sistem. Setiap struktur kompleks memiliki cadangan kekuatan yang diakumulasikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebuah rumah kokoh yang dibangun oleh leluhur yang adil dapat bertahan lama sementara keturunannya merusak dinding dan jendela, sebelum atapnya akhirnya runtuh menimpa kepala mereka. Jeda waktu antara penyebab, yaitu kesalahan, dan akibat, yaitu keruntuhan, menciptakan ilusi keamanan yang berbahaya. Analisis menghitung waktu rata-rata bumerang historis ini, antara 40 hingga 70 tahun, 2 atau 3 generasi. Kesalahan orang tua memang dibayar oleh anak-anak, bukan karena kutukan, tetapi karena warisan ekonomi dan sosial. Kami meminta sistem untuk mengevaluasi peradaban global kita saat ini berdasarkan indikator yang sama, dan hasilnya membuat kami terdiam. Ketidaksetaraan mendekati tingkat yang terlihat sebelum revolusi-revolusi besar. Isolasi sosial mencapai puncaknya dalam sejarah. Konsumsi sumber daya alam telah jauh melampaui kapasitas regenerasi planet ini.
Kita berada di zona merah. Kita adalah Roma di abad keempat. Namun ada perbedaan krusial. Peradaban kuno bersifat lokal. Jika Roma runtuh, kehidupan terus berlanjut di Tiongkok. Hari ini, kita membangun dunia yang saling terhubung. Kita semua berada di perahu yang sama. Dan jika perahu itu tenggelam di bawah beban kesalahan kolektif kita, tidak akan ada skoci penyelamat untuk siapapun. Apakah ini berarti kita ditakdirkan untuk hancur? Sejarah menunjukkan bahwa ada pengecualian. Momen-momen ketika sebuah peradaban di ambang jurang menemukan kekuatan untuk mengubah arah. Apa yang mendorong titik balik ini? Apa yang memberi satu individu kekuatan untuk melawan arus kemerosotan yang menyeretnya? Di dalam semua matematika kekacauan ini, di tengah biologi yang menyabotase kita dan sejarah yang menghakimi kita, ada satu elemen yang tidak cocok. Sebuah kekuatan yang tampaknya menentang logika, egoisme, dan entropi. Kami menyebutnya kesadaran. Dari sudut pandang kelangsungan hidup individu, kesadaran adalah sebuah absurditas. Bayangkan dua nenek moyang kita. Yang pertama, menemukan sumber makanan dan tanpa ada yang melihat, memakannya sendirian. Ia menjamin asupan kalorinya, bertahan hidup, dan meneruskan gennya. Yang kedua menemukan makanan yang sama, tetapi merasakan ketidaknyamanan, sebuah tusukan di dalam dirinya. Ia memikirkan sukunya yang kelaparan, membagi apa yang ditemukannya, dan akhirnya kelaparan. Dengan logika dingin seleksi alam, individu kedua adalah seorang pecundang. Yang pertama adalah mesin bertahan hidup yang efisien. Gen kesadaran seharusnya telah dihilangkan dari spesies kita jutaan tahun yang lalu. Namun, disinilah kita. Mengapa evolusi membiarkan kita memiliki fungsi yang menyebabkan begitu banyak penderitaan ini? Analisis data dari ilmu saraf dan psikologi kognitif mengungkapkan bahwa kesadaran bukanlah suara mistis. Ia adalah jaringan saraf yang sangat kompleks, yang berfungsi di persimpangan antara kemampuan kita untuk memprediksi masa depan dan kemampuan untuk mencerminkan realitas. Semuanya dimulai dengan penemuan neuron cermin. Sel-sel otak ini adalah dasar dari empati kita. Ketika Anda melihat seseorang terluka, misalnya jarinya teriris, area yang sama di otak Anda yang mencatat rasa sakit diaktifkan. Anda tidak hanya mengerti bahwa orang itu merasakan sakit, Anda merasakan gema hantu dari rasa sakit itu. Otak Anda selama sepersekian detik mengaburkan batas antara aku dan orang lain. Kesadaran pada dasarnya adalah ketidakmampuan otak untuk sepenuhnya mengisolasi diri dari pengalaman orang lain. Ini seperti wifi biologis yang menghubungkan kita dalam satu jaringan. Ketika Anda menyakiti seseorang, Anda mengaktifkan neuron penderitaan orang itu. Neuron cermin Anda membaca penderitaan itu dan memantulkannya kembali kepada Anda. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan adalah apa yang kita sebut beban hati nurani. Untuk memahami pentingnya hal ini, kita perlu melihat di mana mekanisme ini tidak ada. Kita membutuhkan kelompok kontrol, dan kelompok itu ada. Mereka adalah pikiran yang beroperasi tanpa cermin ini. Analisis ribuan pemindaian otak orang-orang dengan diagnosis gangguan kepribadian antisosial menunjukkan anomali struktural. Hubungan antara amigdala, pusat ketakutan dan emosi, dan korteks prefrontal, pusat penilaian, lemah atau tidak ada sama sekali. Ketika orang biasa berpikir untuk menyakiti orang lain, amigdalanya membunyikan alarm merah. Berhenti, ini berbahaya, ini menyakitkan. Di dalam pikiran tanpa cermin yang ada hanyalah keheningan. Otak tetap dingin. Bagi mereka, orang lain bukanlah makhluk hidup, melainkan objek, sumber daya, alat. Mereka adalah predator sempurna di dalam spesies kita. Tapi lalu, mengapa mereka tidak menguasai dunia? Simulasi evolusioner jelas. Populasi yang hanya terdiri dari individu seperti ini akan menghancurkan diri sendiri dalam beberapa generasi. Mereka tidak mampu melakukan kerjasama yang kompleks, yang membutuhkan kepercayaan. Oleh karena itu, kesadaran adalah pajak yang kita bayar untuk kemampuan hidup dalam masyarakat yang maju. Namun, fungsi ini dapat diretas. Kesadaran kita hanya berfungsi di dalam lingkaran yang kita definisikan sebagai kita. Analisis momen-momen terburuk dalam sejarah manusia menunjukkan pola pemrograman ulang yang menakutkan. Mekanisme untuk membuat orang biasa melakukan tindakan mengerikan
selalu sama, dehumanisasi. Propaganda tidak mengatakan membunuh itu baik. Propaganda mengatakan makhluk-makhluk itu tidak seperti kita. Mereka adalah ancaman, virus, bahaya. Pada saat otak berhenti mencatat korban sebagai sesama manusia, neuron cermin mati. Kesadaran membisu. Namun, ada masalah sebaliknya. Apa yang terjadi ketika kesadaran bekerja terlalu baik? Ketika alarm berbunyi untuk segalanya, manusia modern menderita rasa bersalah yang beracun atas hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan. Rasa bersalah karena selamat dari kecelakaan di mana orang lain tidak seberuntung itu. Rasa bersalah karena beristirahat sementara orang lain bekerja. Ini tidak berguna. Ini adalah kebisingan yang tidak memperbaiki kesalahan, hanya menghabiskan energi otak. Seseorang yang terperangkap dalam keadaan ini menjadi pasif dan tidak efektif. Di sini kita sampai pada titik kritis. Tanpa kesadaran, kita adalah hewan. Dengannya, kita seringkali neurotik dan tidak bahagia. Ia menjadi beban, mengingatkan kita pada setiap kesalahan, setiap sasaran yang kita lewatkan di masa lalu. Rasa sakit ini menumpuk. Ia membebani memori kerja kita. Jika kita tidak membersihkan sistem, ia akan macet. Kita membutuhkan mekanisme untuk melepaskan tekanan ini. Kita membutuhkan cara untuk mengatakan kepada kesadaran kita sendiri, "Aku mengerti kesalahannya." Berhentilah membunyikan alarm. Kita membutuhkan sebuah teknologi untuk mengatur ulang hitungan. Umat manusia secara intuitif telah menemukan solusi untuk masalah ini ribuan tahun yang lalu. Sebuah teknologi pelepasan tekanan. Agama menyebutnya pengakuan dosa. Psikolog, katarsis. Pengacara, pengakuan bersalah. Kami meminta sistem aksioma untuk menganalisis keefektifan proses ini dari sudut pandang mekanis murni, mengesampingkan aspek mistis apapun. Apa yang terjadi di kepala seseorang ketika akhirnya memutuskan untuk berbicara? Mengapa batu yang kita pikul di dada hanya hilang ketika rahasia itu tidak lagi menjadi rahasia? Analisis dimulai dengan fenomena kerahasiaan. Apa itu rahasia bagi otak kita? Bayangkan Anda melakukan kesalahan. Anda mengkhianati kepercayaan seseorang, mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, berbohong. Otak Anda menandai peristiwa ini sebagai berbahaya dan mengaktifkan mode penyembunyian. Menjaga rahasia adalah proses aktif yang menghabiskan sejumlah besar energi. Korteks prefrontal Anda dipaksa untuk terus bekerja di latar belakang, menyaring setiap kata, setiap gerakan. Ini seperti menjalankan program berat di komputer Anda yang tidak pernah bisa Anda tutup. Ini menciptakan stres kronis. Kadar kortisol dalam darah seseorang yang menyimpan rahasia besar akan terus-menerus tinggi, yang perlahan-lahan merusak sistem kekebalan tubuh dan kualitas tidur. Namun, ada aspek kedua, isolasi. Pada saat Anda memiliki rahasia kelam, Anda membangun tembok antara diri Anda dan dunia. Anda tidak bisa lagi sepenuhnya jujur karena takut ketahuan. Anda mulai merasa seperti seorang penipu, berpikir bahwa jika orang tahu siapa Anda sebenarnya, mereka akan meninggalkan Anda. Ini menghasilkan kesepian yang mendalam, bahkan jika Anda dikelilingi oleh banyak orang. Dan kemudian, orang ini pergi ke bilik pengakuan dosa, ke ruang praktik terapi, atau hanya duduk di dapur dengan seorang teman terpercaya. Dan kata-kata itu keluar, "Aku salah, akulah yang melakukannya." Apa yang terjadi pada saat itu? Sistem mendeteksi puncak aktivitas di pusat bicara otak dan secara bersamaan penurunan tajam aktivitas di amigdala, pusat ketakutan. Ini adalah efek dekompresi saraf. Ketika kita membungkus gambaran kesalahan yang kacau dan menakutkan dengan kata-kata yang terstruktur, kita memindahkan pemrosesan dari pusat emosional ke pusat logis. Selama kesalahan itu hidup diam-diam di dalam diri kita, ia adalah monster tanpa bentuk yang tampak raksasa. Ketika ia diberi nama, ia menjadi sebuah fakta. Dan dengan fakta, otak tahu cara menanganinya. Dengan teror tanpa bentuk, tidak. Verbalisasi mengubah berkas dari format emosi menjadi format informasi. Dan kehadiran seorang saksi sangat penting. Analisis komparatif menunjukkan sesuatu yang menarik.
mengaku pada diri sendiri di depan cermin mengurangi stres sekitar 15%. Mengaku kepada orang lain dapat menguranginya hingga 70%. Ini terjadi karena ketakutan primitif terbesar kita adalah diusir dari suku. Kesalahan adalah tanda kecacatan. Ketika kita mengaku dan orang lain tidak lari ketakutan, tidak menyerang kita, tetapi terus mendengarkan sesuatu yang ajaib terjadi. Otak kuno kita menerima sinyal. Aku telah menunjukkan sisi gelapku dan tidak diusir. Aku masih bagian dari kelompok. Pada saat itulah terjadi pelepasan hormon seperti oksitosin yang menghasilkan perasaan lega. Ini adalah imbalan biokimia karena telah memulihkan ikatan sosial. Namun, sekadar mengaku tidak menyelesaikan akar masalahnya. Jika seorang pencuri menyesal, tetapi tidak mengerti mengapa ia merasa perlu mencuri, ia akan melakukannya lagi. Pengakuan dosa melepaskan tekanan, tetapi tidak memperbaiki kesalahan dalam kode. Pengakuan dosa adalah pengakuan atas sebuah utang, tetapi setiap utang perlu dibayar. Umat manusia selalu merasa bahwa kesalahan menuntut kompensasi nyata, darah, emas, pengorbanan. Mengapa? Di semua budaya, di semua benua, ada gagasan tentang pengorbanan. Apakah para dewa membutuhkan asap daging yang dibakar? Ataukah kita yang membutuhkannya? Kita memasuki wilayah paling gelap dari penyelidikan kita. Analisis ritual pengorbanan dari suku Aztec hingga orang Ibrani kuno mengungkapkan logika yang brutal. Dari sudut pandang teori sistem, pengorbanan adalah upaya untuk memulihkan keseimbangan energi. Kesalahan dirasakan oleh alam bawah sadar sebagai perampasan sumber daya yang tidak semestinya. Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Keseimbangan telah rusak. Agar sistem tidak runtuh, energi harus dikembalikan. Oleh karena itu, pengorbanan harus selalu berupa sesuatu yang berharga. Anda tidak bisa mempersembahkan sampah. Kehilangan itu harus dirasakan. Rasa sakit karena kehilangan menyeimbangkan kenikmatan dari kesalahan. Ini adalah akuntansi rasa bersalah. Dan hari ini, apakah mekanisme ini telah lenyap? Tidak. Ia hanya menjadi tersembunyi dan oleh karena itu lebih berbahaya. Analisis mengungkapkan pola sabotase diri yang menakutkan. Ketika seseorang merasa bersalah tetapi tidak memiliki ritual untuk membayar utang ini, otaknya menemukan cara untuk menghukum dirinya sendiri. Orang dengan rasa bersalah kronis yang terpendam secara statistik lebih mungkin mengalami kecelakaan, kehilangan uang, atau merusak hubungan. Ini adalah akuntansi internal yang memaksa pembayaran. Kita terjebak dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Kita berbuat salah, kita mengaku untuk melepaskan tekanan, dan kita menghukum diri sendiri untuk membayar utang, tetapi rekeningnya tidak pernah lunas. Analisis data menunjukkan bahwa jika umat manusia bertindak secara ketat berdasarkan hukum mata ganti mata, rantai balas dendam dan pembalasan akan menghancurkan spesies kita dalam beberapa generasi. Agar sistem tidak runtuh, sebuah protokol darurat diimplementasikan. Algoritma yang paling tidak logis, aneh, dan kuat di alam semesta, pengampunan. Bagi kecerdasan buatan, konsep pengampunan adalah sebuah paradoks. Dalam kode komputer tidak ada mengampuni kesalahan. Kesalahan dapat diperbaiki, diisolasi, atau dihapus. Tapi mengampuni menyatakan bahwa suatu peristiwa tidak lagi valid meskipun catatannya terus ada, adalah pelanggaran kausalitas. Kami menganalisis pengampunan bukan sebagai tindakan emosional, tetapi sebagai fungsi utilitarian. Dan jawabannya secara mengejutkan pragmatis. Penghematan energi. Keadaan tidak mengampuni, yaitu dendam, adalah sebuah proses yang belum selesai. Otak Anda terus membuka berkas kerusakan yang diderita. Ia menghabiskan sumber daya berharga untuk mensimulasikan rencana balas dendam, mengulang-ulang dialog, dan mempertahankan status sebagai korban. Dendam adalah program yang berjalan di latar belakang yang menghabiskan sebagian besar memori kerja mental Anda. Ini adalah tetesan kortisol yang terus-menerus. Kesimpulannya mengejutkan. Pengampunan tidak menguntungkan orang yang bersalah. Sebenarnya, ini adalah tindakan penyelamatan diri, sebuah egoisme dalam arti kata yang terbaik. Ini adalah penghentian paksa dari proses yang macet. Anda mengampuni untuk membebaskan sumber daya Anda sendiri. Lalu mengapa begitu sulit?
karena otak primitif kita mengacaukan pengampunan dengan izin. Kita takut bahwa dengan mengampuni, kita seolah-olah mengatakan, apa yang kamu lakukan itu biasa saja, kamu boleh melakukannya lagi. Tapi kita harus memisahkan hal-hal ini. Mengampuni adalah membatalkan utang emosional. Mempercayai adalah prediksi perilaku di masa depan. Anda bisa mengampuni seseorang yang menipu Anda, menghapus utang emosionalnya, tetapi tidak pernah lagi mempercayainya dalam urusan bisnis Anda. Namun tingkat yang paling kompleks, di mana sistem mencatat jumlah kegagalan terbesar, bukanlah mengampuni orang lain, melainkan mengampuni diri sendiri. Jutaan orang hidup dalam neraka tuduhan diri. Mengapa aku mengatakan itu? Bagaimana bisa aku melakukan kesalahan itu? Analisis struktur rasa bersalah mengungkapkan apa yang kami sebut konflik temporal. Diri. Anda hari ini versi 2.0, menghakimi diri Anda di masa lalu, versi 1.0, berdasarkan informasi yang tidak Anda miliki saat itu. Ini adalah kesalahan logis. Anda tidak mungkin bisa bertindak berbeda pada saat itu dengan tingkat perkembangan dan informasi tersebut. Untuk mengampuni diri sendiri, Anda perlu mengakui bahwa orang yang melakukan kesalahan bertahun-tahun yang lalu bukanlah Anda yang sekarang. Sel-sel Anda telah berubah. Koneksi saraf Anda telah diatur ulang. Anda perlu memperlakukan diri Anda di masa lalu dengan belas kasih yang sama seperti yang akan Anda berikan kepada adik laki-laki yang melakukan kebodohan. Dan jika semua ini tidak berhasil, dan jika ingatan akan kesalahan, baik milik Anda maupun orang lain, terukir begitu dalam sehingga tidak dapat diberi makna baru. Terkadang, keinginannya hanyalah menekan sebuah tombol dan menghapus semuanya. Ini membawa kami ke batas etika dan teknologi. Protokol pengaturan ulang. Pertanyaan yang kami ajukan bersifat provokatif, di mana secara fisik letak kesalahan itu. Ia adalah rantai saraf spesifik di otak Anda, sebuah koneksi antar sinapsis yang menyimpan ingatan peristiwa dan memicu rasa bersalah. Oleh karena itu, menyingkirkan kesalahan adalah tugas teknis penyuntingan memori. Dan teknologi untuk itu sudah ada, setidaknya di laboratorium. Tingkat pertama adalah amputasi kimiawi emosi. Jika pada saat Anda mengingat suatu peristiwa traumatis, zat-zat tertentu diberikan, muatan emosional dari ingatan itu tidak akan direkam ulang. Anda akan mengingat faktanya, aku melakukan itu, tetapi dengan ketidakpedulian yang sama seperti saat Anda mengingat apa yang Anda makan untuk sarapan. Masalahnya, seperti yang ditunjukkan oleh simulasi, adalah bahwa dengan menghilangkan rasa sakit, kita juga menghilangkan pembelajaran. Orang tersebut menjadi robot dengan alarm yang dimatikan. Tingkat kedua adalah penghapusan total. Teknologi yang dapat, dengan laser, menghapus ingatan-ingatan spesifik. Ini membawa kami ke paradoks pembunuh yang tak bersalah. Seorang pria melakukan kejahatan yang mengerikan. Kemudian, ia menjalani prosedur yang sepenuhnya menghapus ingatannya tentang peristiwa itu dan pola agresifnya. Haruskah kita menghukumnya? Dari sudut pandang identitasnya saat ini, ia tidak bersalah. Ia benar-benar tidak ingat, tetapi tangan dari tubuh itu berlumuran darah. Jawaban sistem itu dingin. Identitas adalah jumlah dari ingatan. Dengan menghapus ingatan-ingatan kunci, kita membunuh satu kepribadian dan menciptakan kepribadian lain di dalam tubuh yang sama. Menghukum identitas baru tidak akan ada artinya. Tampak seperti solusi yang sempurna. Namun, simulasi masyarakat di mana teknologi ini lazim digunakan mengungkapkan skenario bencana. Dunia di mana kesalahan dapat dihapus adalah dunia di mana pembelajaran menghilang. Rasa sakit karena kesalahan adalah guru kita. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang bersih menjadi sirkus pengulangan yang mengerikan. Ingatan kita, bahkan yang paling kelam sekalipun, adalah apa yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Seorang suci bukanlah seseorang yang tidak pernah berbuat salah, bukan pula seseorang yang melupakan kesalahannya. Ia adalah seseorang yang mengingat kejatuhannya dan berhasil mengubah pengalaman itu menjadi kebijaksanaan. Kita terpojok. Biologi menarik kita ke bawah, sejarah menghakimi kita, kesadaran menyiksa kita, dan teknologi menawarkan kita bunuh diri yang disamarkan sebagai solusi. Semua pintu yang coba kita buka membawa kita ke jalan buntu.
Tapi masih ada satu yang tersisa, yang terakhir yang belum dieksplorasi. Orang Yunani kuno memiliki sebuah kata untuk itu, metanoia. Kita salah menerjemahkannya selama berabad-abad sebagai pertobatan, membayangkan keadaan penghinaan dan kesedihan. Tapi itu bukan arti sebenarnya. Meta berarti melampaui, dan nous berarti pikiran. Metanoia bukanlah menangisi kesalahan masa lalu. Ini adalah melakukan lompatan melampaui pikiran yang menciptakannya. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara sistem beroperasi. Bayangkan seekor ulat. Seluruh hidupnya hanya merayap dan makan. Kerakusan dan kemalasan adalah satu-satunya pedomannya. Dari sudut pandang ulat, hidup adalah pencarian tak henti-hentinya akan lebih banyak daun. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Metanoia. Ulat itu tidak menyesal pernah menjadi ulat. Ia mati sebagai ulat untuk terlahir kembali sebagai kupu-kupu. Dan bagi kupu-kupu, dosa-dosa ulat tidak relevan. Ia tidak lagi hidup dalam dimensi itu. Ia terbang. Analisis jutaan pola perilaku menemukan cara untuk memulai proses ini di dalam diri kita. Ini adalah algoritma terakhir, pembaruan definitif. Langkah pertama adalah yang paling berlawanan dengan intuisi, berhenti melawan kesalahan. Perlawanan hanya memperkuat musuh. Anda harus menerima bayangan Anda sendiri, mengatakan, ya keserakahan ada dalam diriku, ya kekejaman adalah bagian dari potensiku. Menerima ini bukan berarti memberi alasan untuk kejahatan, melainkan membuat inventaris lengkap dari persenjataan internal Anda sendiri. Selama Anda menyangkal agresivitas Anda, ia mengendalikan Anda dari alam bawah sadar. Ketika Anda mengakuinya, Anda menjadi tuannya, bukan budaknya. Kesalahan adalah energi murni. Dan energi tidak dapat dihancurkan, hanya dapat diubah. Agresi dapat menjadi kegigihan untuk mencapai tujuan. Iri hati dapat menjadi ambisi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hawa nafsu dapat menjadi gairah untuk seni. Seorang suci bukanlah makhluk yang dikebiri. Ia adalah seseorang dengan gairah besar yang telah belajar menyalurkannya ke arah cahaya. Langkah kedua adalah perubahan identitas. Sebagian besar kesalahan kita lahir dari ketakutan dan keinginan untuk melindungi diri kecil kita. Metanoia menuntut agar kita berhenti menjadi pusat dari alam semesta kita sendiri. Kita harus melihat diri kita bukan sebagai unit yang terisolasi, tetapi sebagai simpul dalam jaringan yang luas. Ketika Anda menyadari bahwa merusak simpul lain berarti merusak seluruh jaringan, dan akibatnya merusak diri sendiri, kesalahan tidak lagi menjadi godaan dan hanya menjadi sebuah kebodohan. Anda tidak lagi mencuri, bukan karena takut hukuman, tetapi karena itu akan sama tidak logisnya dengan memotong kabel papan ketik Anda sendiri. Dan langkah ketiga adalah tindakan. Satu-satunya cara untuk menulis ulang koneksi saraf egoisme adalah dengan mulai bertindak demi kepentingan orang lain. Analisis tentang kesukarelaan dan pelayanan jelas. Ketika seseorang mulai membantu mereka yang berada dalam situasi yang lebih buruk, otak beralih mode. Masalah-masalah pribadi kehilangan dimensi raksasanya. Tindakan mengubah pikiran, bukan sebaliknya. Pertama Anda melakukan, kemudian Anda merasakan, dan semua ini dirangkum dalam panduan terakhir, seperangkat aturan baru untuk menavigasi dunia nyata yang tidak sempurna. Sistem menyebutnya algoritma absolut. Kebenaran pertama yang muncul adalah bahwa kesempurnaan itu seperti garis di cakrawala. Kita bisa berjalan ke arahnya seumur hidup, tetapi kita tidak akan pernah mencapainya. Tujuannya bukan untuk sampai di sana, tetapi untuk terus berjalan. Yang penting bukanlah seberapa bersih Anda, tetapi ke arah mana Anda bergerak. Yang kedua menunjukkan kepada kita bahwa kesalahan adalah bahan bakar kita. Kita malu dengan kegagalan kita, tetapi itulah pendorong utama pertumbuhan kita. Seseorang yang tidak pernah jatuh, tidak tahu bagaimana rasanya sakitnya lantai dan oleh karena itu tidak dapat memiliki belas kasih. Kesalahan masa lalu Anda, kegelapan Anda adalah pupuk di mana kebijaksanaan bersemi. Kebenaran ketiga adalah bahwa kita tidak mengendalikan impuls, tetapi kita mengendalikan respons. Anda tidak dapat mencegah otak Anda menghasilkan hormon kemarahan atau keinginan. Kesalahan tidak dimulai ketika impuls itu muncul, tetapi ketika Anda mengatakan ya padanya.
Kebebasan sejati hidup di ruang antara stimulus dan reaksi Anda. Yang keempat, mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung. Tidak mungkin menyelamatkan diri sendirian. Kesehatan Anda bergantung pada kesehatan lingkungan. Jika Anda ingin menyingkirkan kesalahan Anda perlu membantu orang lain menyingkirkan kesalahan mereka. Bukan dengan penghakiman, tetapi dengan dukungan. Cinta adalah satu-satunya antivirus yang bekerja di jaringan ini. Dan yang kelima, dan mungkin yang paling penting, adalah kerendahan hati di hadapan misteri. Logika memiliki batas. Ada hal-hal yang tidak dapat didigitalisasi. Sebut saja rahmat, keajaiban, atau kebetulan. Tetapi terkadang, ketika semua kekuatan kita habis, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi, kita perlu memberikan ruang untuk itu. Penyelidikan kami dimulai dengan harapan menemukan cara untuk menjadi sempurna. Dan berakhir dengan pemahaman bahwa kesempurnaan akan menjadi kematian. Hidup adalah proses yang membingungkan, kompleks, dan indah ini, yaitu berbuat salah dan belajar. Jangan takut berbuat salah, takutlah terjebak dalam kesalahan. Dan pada akhirnya, karya Aksioma mengungkapkan sebuah peta. Sebuah peta bukan untuk wilayah yang jauh, tetapi untuk ke dalam diri kita sendiri. Namun, perjalanannya itu harus ditempuh dengan kaki Anda sendiri. Anda bukanlah kegagalan dalam kode. Anda adalah jaringan saraf yang belajar dengan potensi tak terbatas. Dan selama jantung Anda berdetak, tidak ada yang hilang. Setiap pagi adalah percobaan baru. Setiap napas adalah kesempatan untuk memulai kembali. Buatlah kesalahan, belajarlah, perbaikilah, cintailah. Dan mungkin, dalam tarian yang tak terbatas dan tidak sempurna ini, terletak tujuan sejati dari segalanya. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini, dan donasi dalam jumlah berapapun, membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.